Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Kali ini, di tempat ini, kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang dunia ASN yang penuh warna. Bareng saya, Niken Sri Nuraini, akan membahas tentang nilai-nilai ASN berakhlak. Dan hari ini kita kedatangan tamu nih, yang spesial banget. Beliau adalah sosok ASN dan sekaligus senior yang menjadi inspirasi saya karena kiprahnya yang luar biasa dan konsisten mempraktikkan nilai-nilai berakhlak dalam kesehariannya. Yuk kita sapa langsung. Halo Kak Dian. Halo. Selamat datang nih Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Oke, kali ini kita akan bertanya langsung kepada Kak Dian. Izin bertanya ya Kak? Ya. Sebelum kita masuk ke tema utama, boleh dong Kakak cerita sedikit gimana sih awal mulanya Kakak bisa menjadi seorang ASN? Apa sih yang bikin semangat terus sampai sekarang? Jadi saya masuk ASN dan bergabung di Basarnas penerimaan tahun 2021, PMP masuknya tahun 2022, kemudian tahun 2023 saya 100%. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sekarang lagi rame nih soal tentang ASN berakhlak. Menurut Kakak pribadi, kenapa sih nilai-nilai berakhlak ini penting untuk ASN? Nilai berakhlak ini memang sangat penting bagi kita sebagai ASN karena merupakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan menjalankan tugas yang berkualitas serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kita. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kan ada 7 nilai berakhlak ini kan? Kayak ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari nilai-nilai ini, mana sih Kak yang paling sering Kakak terapkan? Dari nilai-nilai berakhlak ini mungkin yang paling sering bisa dikatakan nilai kompeten, karena dengan tetap menjaga kebugaran fisik sebagai seorang rescue dan kompetensi teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang rescue, ya seperti itu. Saya tetap berlatih agar tetap kompeten. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya itu, ada nggak pengalaman seru atau mungkin tantangan yang pernah Kakak alami di mana benar-benar diuji tapi tetap berpegang sama nilai-nilai berakhlak? Untuk pengalaman mungkin belum terlalu banyak, lagi di lapangan saya tidak terlalu banyak, cuma menurut saya ada yang cukup tidak biasa, yaitu pada saat pelaksanaan operasi SAR. Waktu itu saya dapat lokasi dan daerahnya itu jauh dan terpencil, dan juga akses ke sana bisa dikatakan tidak bagus. Kemudian listrik juga terbatas ya di daerah situ, jadi listrik itu sampai jam 6 sore, habis itu kami tidak ada penerangan dari listrik, tidak ada sinyal, jadi ya seperti itu ya, untuk melaporkan ke kantor aja susah. Kemudian pada saat itu juga puasa di bulan Ramadan, jadi saya harus tetap menjalankan ibadah sebagai seorang muslim dan juga melaksanakan tugas, jadi saya tetap harus menerapkan nilai berakhlak. Menarik sekali Kak. Ke pertanyaan selanjutnya itu, namanya juga bekerja ya kan, nggak pasti ada tantangannya. Menurut Kakak itu apa sih tantangan terbesar yang pernah Kakak alami untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak ini? Tantangan mungkin menurut saya tantangan sebagai seorang rescue yaitu beradaptasi dengan perkembangannya teknologi, tentang peralatan SAR yang semakin lama semakin canggih, dan metode-metode
ke pertanyaan selanjutnya itu, boleh kasih saran nggak sih Kak, kira-kira apa nih langkah-langkah yang bisa diambil supaya semua ASN, terutama saya dan teman-teman saya sebagai CPNS itu dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak ini? Untuk dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak memang membutuhkan komitmen pada diri sendiri, jadi harus memahami apa itu nilai-nilai tersebut dan menerapkan dengan perilaku sederhana pada kegiatan sehari-hari di kantor, dan dapat mencontoh senior-seniornya dari hal-hal kecil ya. Seperti kakak ya. Oke, ke pertanyaan terakhir nih. Kalau boleh tahu, ada nggak tokoh ASN atau senior di atas kakak yang menjadi sosok panutan kakak untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak ini? Untuk sosok atau figur yang dapat dicontoh, sebenarnya di kantor ini banyak senior-senior yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Yang mendominasi menurut saya itu Bapak Johan, karena yaitu dia menerapkan nilai-nilai berakhlak. Wah, luar biasa banget ya sharing kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya dan berbagi inspirasi kepada kita semua yang menonton dan mendengarkan podcast kali ini. Untuk Sobat ASN semua, jangan lupa cut dulu. Untuk Sobat ASN semua, jangan lupa apapun tugas kita hari ini, jalankanlah dengan nilai-nilai berakhlak, karena ASN hebat adalah ASN yang melayani dengan hati dan integritas. Sekian podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family, Afikdam, Jagat Samagram.